terus minta bantuan saya untuk Joko di Satpol PP gitu loh Pak. Jadi tidak ada model minta bantuan Mas Wid, yuk ada tanda terima nih masuk. Saya tahu-tahu ada tanda terima itu disampaikan di Satpol PP oleh Pak Zaitun itu sama Pak Budi gitu loh. Waduh Pak kamu ini tanda tangannya apa penyerahannya Mas Wid. Waduh, kena alur hukum pokoknya kan kita harus ikutin Pak, nggak bisa nerobos-nerobos siapapun ya nggak boleh. Saya dari Nah, awal ngerti sudah hukum kan mengingatkan gitu. beliau. Nah, mau ambil kantor saya nggak mau, ini suratnya dibawa. Suratnya dibawa. Saya nanti sampai bilang sama dia, apa ini sekolah pura sini. Nah, orang yang asli jalan. Kemarin kan itu puasanya yang satu itu toh, ya saya langsung ini kono kita piye sih aku nih. Nah, naik kono ngerti hukum ya ora apa-apa carane, wis ikuti saja aturan alurnya kan ngono. Padahal kan tinggal dua. Oh, tinggal dua foto, Pak. Sampai keluar nggak itu mriki. Ganggu. Mau saya bilang tak tunggoni kalau di Joko suratnya seperti suratnya di Joko. Karena Rianto itu kayaknya memang hanya untuk alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangke nggih Pak. Nggih. Kula saya Pak Makmun dari LSM Tampera. Saya ketua LSM Tampera Jawa Tengah. Kemarin saya itu mendampingi Mas Rianto ya, urusan dengan masalah PKL terkait tempat dagangannya, barangnya diambil Satpol PP kan gitu. Nah, karena ketika saya membantu Mas Rianto dan saya ketemu di Satpol PP, saya menghadap kepada Satpol PP. Di situ ada Pak Budi, Pak Zaitun. Beliau menyampaikan bahwa penandatanganan penyerahan masalah barang itu Mas Wiwit kan gitu. Nah, penandatangan masalah barang itu Mas Wiwit, dan saya membenarkan langkah hukum yang ditempuh Satpol PP karena memang alur hukum atau peraturannya memang seperti itu kan gitu. Karena penyerahan barang dari Mas Wiwit itu yang ambil ya Mas Wiwit atau kuasanya kalau memang itu dikuasakan kepada seseorang kan gitu. Nah, terkait itu Mas Wiwit saya pengen tanya ya, supaya permasalahan ini tidak simpang siur ya, supaya permasalahan ini clear ya, tidak menjadikan fitnah atas masalah yang ada. Ini saya pengen minta klarifikasi ya Mas Wiwit ya. Ya, jadi bersedia ya Mas ya? Bersedia. Asmane lengkap sinten Pak? Widodo. Widodo, nggih. Saya pengen tahu, coba diceritakan terkait dengan permasalahannya, kenapa Mas Widodo menandatangani surat penyerahan ke Satpol PP. Apakah sudah ada izin dari Mas Rianto atau ada kesepakatan sebelumnya atau seperti apa? Coba Mas Wiwit, saya mohon untuk diceritakan supaya masyarakat nanti bisa jelas dan terang benderang gitu. Selamat sore, Ya. yang terhormat Bapak Kepala LSM dan terhormat segala kalangan yang menyangkut permasalahan ini yang mungkin kurang jelas ataupun kurang mengerti yang sebenarnya. Waktu itu pagi memang ada penertiban dari pihak Satpol PP terkait di Suronegaran ada satu tenda yang diamankan. Setelah itu saya datang ke beliau, petugas Satpol PP, lalu bertanya terkait tenda tersebut. Ternyata kena penertiban dari Satpol PP daerah Purworejo. Dan waktu itu saya berusaha menelpon Mas Rianto. Saya berusaha komunikasi, ternyata HP beliau masih checklist dan tidak berdering. Setelah berdering, saya laporan sama Mas Rianto memberitahu bahwa razia penertiban ternyata tenda jualan nasi goreng beliau
dibawa oleh pihak Satpol PP. Dan setelah itu saya mencoba bertanya sama Mas Rianto. Saya ya harus diurus karena itu tenda milik Mas Rianto. Setelah beliau bisa komunikasi sama saya, beliau datang ke warung dan komunikasi lewat HP sama saya, yang intinya memang saya yang mengurus ke Satpol PP untuk mengakui bahwa itu tenda milik punya saya. Dan semua itu memang atas persetujuan antara Mas Rianto dengan saya, tanpa ada saya unsur cari sesuatu apa yang tidak baik ataupun hal yang lain. Demikian, Pak. Iya, artinya ketika Bapak datang ke Satpol PP itu sudah seizin Mas Rianto. Sudah. Artinya juga ketika Bapak menandatangani penyerahan itu juga sudah diketahui Mas Rianto. Sudah diketahui. Sudah seizin Mas Rianto juga. Pada saat itu Mas Rianto datang ke sini juga. Datang. Datang. Oh, begitu. Terus sebenarnya itu waktu dibongkar jam berapa, Pak? Sekitar jam 8 pagi, Pak. Harinya masih ingat? Sekitar itu ada suratnya. Ada, oh iya. Artinya sekitar jam 8 pagi ya? Sekitar jam 8 lah. Jam 8 pagi. Terus Mas Rianto sekitar jam berapa datang ke sini? Ya, jam 9 lebih lah. Jam 9 ya, jam 9. Sampai habis duhur. Sampai habis duhur. Ya. Terus saat Pak Mas Wid itu datang ke Satpol PP, terus pulang, otomatis Mas Wid kan membawa surat penyerahan. Ya, betul. Iya, surat tanda terima itu yang dikeluarkan oleh Satpol PP itu. Ya. Nah, ketika itu diperlihatkan sama Mas Rianto enggak? Iya. Intinya ini sudah valid kalau tenda nanti kalau ngambil sama saya, karena memang beratasnamakan saya, dan itu juga persetujuan Mas Rianto. Dan alhamdulillah dari pihak berwenang Satpol PP juga memberi sesuatu yang baiklah, artinya cuman 1 minggu biar bisa jualan lagi. Dan tidak ada hal-hal lain yang harus diurus karena memang udah selesai, udah surat itu keluar, besok ambil tenda 1 minggu. Nah, ketika itu sudah melalui persetujuan semua, terus 1 minggu kemudian Pak Wid ngabari nggak kalau mau ini sudah waktunya untuk ngambil ke Mas Rianto? Pasti saya ngabarin, Pak. Saya telepon beliau dan WA beliau bahwa malam sebelum mengambil tenda, saya telepon beliau. Besok mau ngambil tenda, unit sudah ada, mau ngambil nanti taman. Tolong Pak Rianto nyusul ke Satpol PP, ayo ambil bersama-sama. Artinya Mas Wid sudah menyampaikan ke Mas Rianto bahwa sudah waktunya untuk diambil. Sudah. Terus Mas Wid juga menyiapkan apa tadi? Unit kendaraan untuk ngambil pickup. Oh, sampai Mas Wid juga sampai membantu sampai seperti itu untuk mengambil barang itu di Satpol PP. Terus jawaban Mas Rianto saat itu apa, Pak? Nggak usah diambil, mau diambil sendiri katanya. Oh, nggak usah diambil, mau diambil sendiri. Tapi Mas Wid kan sudah memberitahu, sudah menyampaikan untuk ke Mas Rianto, gitu. Terus setelah itu kan ada berita-berita. Lah itu gimana Mas Wid sampai ada berita-berita kalau Mas Rianto datang sendiri ke sana itu? Gimana sepengetahuan Mas Wid atau enggak itu? Gitu? Awalnya saya menunggu beliau sampai malam. Pada hari itu karena saya menyuruh beliau ngambil surat tersebut untuk mengambil sebuah tenda yang beratasnamakan saya. Tapi ternyata saat tunggu nggak datang. Dan saya sudah menguapkan sama beliau, ini atas nama saya. Kalau nggak mau sama saya ngambil, ambil sendiri, tapi suratnya dibawa. Oh, artinya surat itu sudah disampaikan ke Mas Rianto, kalau mau ngambil ini suratnya di saya gitu. Ya, sudah. Surat penitipan barang itu ya, sudah disampaikan ke Mas Rianto. Sudah. Oh, jadi alasannya Mas Rianto apa itu kok nggak mau ngambil, Pak? Katanya mau diambil sendiri sama temennya. Oh, mau diambil sendiri sama temennya. Terus ketika setelah diambil sendiri sama temennya nggak bisa, terus kan itu ada dimuat dalam berita. Ya. Nah, Mas Wiwi tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Oh, nggak tahu ya. Setelah kejadian saya ngasih tahu bahwa sudah urusan sama
Pak Satpol PP beres dan sudah surat keluar setelah pengambilan 1 minggu, artinya sampai detik ini Pak Rianto belum pernah datang ke sana, ke saya. Cuman sesekali telepon sama saya, yang intinya menyuruh saya untuk mengambil tenda. Oh, justru yang suruh mengambil tenda ke Satpol PP, artinya malah Mas Rianto tadinya. Iya. Artinya kan sudah disepakati dulu, entah gitu. Karena beredar di luar, bahkan Mas Rianto datang ke kantor kami pertama tidak menjelaskan seperti ini, Pak. Jadi berbeda. Jadi waktu itu tidak ada kata istilah penyerahan barang itu, Mas Wid yang menyerahkan, nggak ada. Bahkan dia katanya lagi tidur kan, seperti itu. Ya, benar. Jadi tidak tahu-tahu barang diambil, tidak menyampaikan kalau ini Mas Wid juga enggak ada. Dan itu kan begitu saya tanya di kantor saya, itu teman-teman juga pada tahu, Pak, ada dokumenasinya kan gitu semua. Jadi memang ini supaya masyarakat clear ya, Pak. Artinya memang Mas Wid sebenarnya juga mau nolong. Ya, intinya awalnya mau nolong ya, tapi malah akhirnya seperti seperti pemberitaan itu gitu. Tapi ya setelah itu perkembangan sampai terkini Mas Wid mengikuti nggak ini? Tidak Ya. sama sekali. Karena bagi saya itu bukan suatu permasalahan, Pak. Bukan suatu permasalahan, dan maaf, Rianto itu kalau ingin komunikasi sama saya cuma lewat telepon, nggak mau ke sini atau bertemu. Terakhir dia menyuruh saya untuk mengambil tenda, tapi saya bilang, ayo diambil, tapi sama beliau. Sama beliau. Oh ya, oke. Artinya memang dari awal penyerahan waktu barang diambil ke sana, Mas Wid ya juga mau ke sana juga sudah konfirmasi dulu. Pas Pak Wid intinya ke sana mau nolong sama Mas Rianto, supaya karena diambil ke sana Mas Rianto dalam keadaan tidur seperti itu. Iya, keadaan tidur, tapi beliau sudah bangun, sudah komunikasi sama saya, Pak. Sudah komunikasi. Dan memang kata ringkasnya itu menyerahkan sepenuhnya ke saya. Sebelum saya bertanda tangan seperti ini, saya telepon beliau. Ini bisanya besok diambil tendanya itu setelah 1 minggu. Karena ada sanksinya, memang kayak gitu, memang melanggar peraturan. Dan beliau juga mengiyakan saya bertanda tangan. Oh, artinya sebelum penandatanganan itu, saya bilang dulu, sebelum tanda tangan terima barang itu jenengan sudah berhubungan sama Rianto, bahkan Mas Rianto menyampaikan meminta jenengan untuk ngurus itu. Dan saya pulang ke sini juga bertemu Mas Rianto setelah saya dapat ini. Setelah dapat itu ketemu saya masih bertemu Mas Rianto. Di sini juga. Di sini juga. Nah, kok yang disampaikan ke kami berbeda, Pak. Makanya saya sudah menerima penjelasan dari Mas Wid, ya alhamdulillah, supaya permasalahan jadi terang kan gitu. Karena nanti saya nggak mau, Pak, kok saya ceritanya berbeda, nyatanya faktanya seperti ini. Jadi jangan sampailah kita niatnya mau membantu sesama, tapi malah seolah-olah ada skenario apa yang kita tidak tahu kan gitu ya, Mas Wid. Kita inginnya sesama membantu, tapi karena malah sesama pedagang, Pak. Sama pedagang, malah akhirnya jadi seperti ini. Bahkan ada kata-kata tadi menyampaikan tidak diambil atau gimana tadi bilang? Tidak diambil karena katanya simpang siur dari kabar luar itu, yang orang-orang yang ditemui Pak Rianto itu bercerita sama saya kalau nanti dapat tenda yang baru, intinya kayak gitu. Malah justru itu tidak diambil, mau tidak diambil tendanya gitu. Katanya nggak usah diambil, nggak diambil karena mungkin dapat tenda baru atau dapat apa nggak tahu. Tapi beberapa hari yang lalu kok telepon saya suruh ngambil tenda. Saya juga bilang sama beliau kalau mau ngambil ya sama kamu. Tapi beliau nggak pernah namanya kok Pak Rianto ke sini konfirmasi sama saya. Terakhir bertemu sama saya itu setelah saya selesai dari kantor Satpol PP mendapat surat ini, sampai detik ini belum pernah bertemu sama Pak Rianto. Teman-teman, ini bukti surat tanda penerimaan
dari Satpol PP berupa apa ini, satu set tanda tenda ya, satu set tenda yang menerima Mas Widodo ya, yang menerima itu Mas Widodo. Jadi yang kemarin disampaikan Satpol PP ke kami ini buktinya memang. Jadi sebenarnya masalah ini sangat sederhana, dan sebenarnya kalau kita garis bawahi tidak ada masalah sebenarnya loh. Kalau Mas Rianto itu dalam menyampaikan sesuatu itu berani apa adanya. Kalau namanya dagang, kalau diambil memang itu aturannya seperti itu, ya diikuti saja. Nah, kalau memang kita merasa bersalah, entah itu melanggar atau apa, ya kita ikut aturan. Tapi ketika ada penyerahan seperti ini, ya juga harus diikuti. Nah, Mas Widodo sudah menyampaikan, sudah seperti itu, malah katanya mau diurus sendiri dengan saudaranya atau seperti apa gitu, temannya, malah hanya meninggalkan Mas Widodo, padahal kesepakatan awal juga sama Mas Widodo seperti itu. Nah, ini saya biar pada tahu ini, jadi tidak ada istilah tendensi apa-apa, tidak ada kita dengan Satpol PP dengan Mas Widodo ada main apa, enggak ada. Ini fakta hukum ya, fakta hukum yang semua orang harus mentaati ini. Jadi kita tidak ada tendensi apa-apa, kita mau niatnya baik nolong pada sesama, tapi jangan ada apa istilahnya itu skenario tertentu. Sebenarnya sederhana, barang diambil Mas Wid, oke siap mengambil, siap. Bahkan sudah menyiapkan armada untuk mengambil, coba kurang baik bagaimana kan gitu. Artinya semua pengen menolong, tapi karena mungkin ada hal-hal yang di luar dari sepengetahuan kami, akhirnya seolah-olah ini jadi masalah kan itu. Nah, saya belum menyampaikan tentang apa teman-temannya Mas Wid ya, yang menyampaikan di sini, yang disampaikan oleh Mas Rianto seperti apa kan gitu. Karena itu ranahnya nanti ranah jadi berbeda. Yang penting kita substansinya ini ingin menyelesaikan masalah supaya masyarakat yang mengetahui betul, yang melihat pemberitaan baik itu online atau YouTube atau seperti apa, itu biar tahu faktanya seperti itu. Jadi ini jelas ya yang disampaikan kemarin Satpol PP, Pak Budi, Pak Zaidun sama saya, ini buktinya. Contoh, siapapun pasti kalau kita melihat memahami hukum, pasti harus mengikuti alur hukum sesuai dengan ini. Kalau ini penyerahannya dan tanda terima oleh Mas Widodo, yang berhak ngambil ya Mas Widodo, atau kalau Mas Widodo mau menguasakan ke siapapun itu diperbolehkan. Nah gitu. Jadi Mas Widodo tidak ada tendensi apa-apa. Ini saya baru juga ketemu, atau kita ya baru ketemu, karena saya kalau ada pemberitaan miring-miring saya males. Kalau tidak sesuai fakta saya males. Nanti dikira ada apa-apa. Jadi ini clear ya. Jadi kalau ada yang memberitakan lain-lain lagi, apalagi kalau ada hal-hal yang di luar dari yang kita pahami, yang kita tahu, itu bukan urusan dengan kami. Gitu ya Pak Wid ya. Mas Widodo juga mungkin gitu ya Mas ya. Jadi kita berdua ini, mohon maaf ini mendapatkan info yang gak jelas dari orang yang pernah meminta bantuan kepada kami. Seperti itu. Jadi mohon jangan sampai kita malah niatnya nolong, malah akhirnya harus ada informasi yang seperti itu, yang nggak baik lah gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tegak berdiri menuju kebenaran dan yang benar.